Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatul mutbi'in wa tawabin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa liman tabi'uhu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ustazah Reni yang saya hormati, terima kasih. Rekan-rekan dari keluarga Nahal, saya mendapat kesempatan berharga untuk bisa berdialog, share apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya jalani. Mudah-mudahan ini menjadi forum yang bermanfaat untuk membawa anak-anak kita kepada gerbang kesolehan. Waktu kita hanya kurang lebih sekitar 1 jam ya, Bu Ustazah ya. Ya. Saya mungkin kita bagi dua, mudah-mudahan setengah jam saya bisa selesai apa yang akan saya sampaikan. Selanjutnya mungkin lebih banyak ke dialog saja. Ayah Bunda, hadirin rahimakumullah. Saya kira ketika kita berbicara tentang harapan, cita-cita, keinginan kita sebagai seorang orang tua, tentu investasi yang paling besar adalah membawa anak-anak kita pada gerbang kesolehan. Manakala hanya ada 3 hal yang bisa melanggengkan amaliyah kita, yang bisa membawa kita pada penerang di alam kubur dan mengangkat derajat kita di akhirat. Satu di antaranya, kata Rasulullah, adalah waladun soleh yadulahu. Apapun predikat yang nempel di anak kita tetap menginginkan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang bisa menyejukkan mata hati kita. Makanya doa kita kan tidak lepas Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Menjadikan anak-anak kita yang menyejukkan mata hati kita. Ketika kita pandang pada saat mereka terbaring tidur, ada semacam keteduhan dalam hati kita, ya. Merasa nyaman, merasa bahagia karena anak-anak kita bisa menjadi investasi di akhirat nanti. Dalam satu doa lain juga Siti Maria mengungkapkan Rabbana Rabbi habli, selain minas solihin, selain menjadi qurrata ayun, ya, tapi kita juga menginginkan menjadi dzurriatan thayyibah. Menjadi generasi yang baik, generasi yang lebih baik, generasi yang tentu saja memiliki prospek yang menjanjikan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena konsep kita sebagai seorang muslim, bahagia itu tidaklah cukup hanya di dunia saja. Ya. Kita berharap anak-anak kita punya wawasan bahwa akhirat adalah tujuan. Ya. Wabatagi fima taqallahi darul akhirah wala tangsan nasibaka minad dunya. Akhirat adalah yang paling utama, tapi dunia tidak boleh dilupakan. Inilah kenapa anak-anak kita sekolahkan di sekolah yang terbaik. Harapannya adalah di dunia dia leading, dia establish, dia memiliki masa depan, ya. Dan di akhirat tentu itu yang paling utama. Nah, ayah dan bunda, ada 3 hal mungkin yang bisa kita jadikan acuan. Apa yang harus nempel pada anak-anak kita? Yang pertama, tidak salah kalau kita bertanya, apakah hari ini Ananda sudah berdoa untuk ayah dan ibu? Apakah doanya ketika sholat itu disisipkan? Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Karena sehebat apapun dana yang kita keluarkan, kalau di doa anak kita tidak terselip doa itu, rasanya sia-sia. Ya. Sia-sia. Dan tidak salah kalau itu kita cek, ayah dan bunda. Hak kita sebagai orang tua bertanya pada anaknya, kamu berdoa nggak buat ayah? Berdoa nggak buat ibu? Ya. Karena ini karakter yang nempel di anak kita. Rasul ajarkan, waladun soleh yadulahu. Anak yang soleh yang selalu berdoa buat kita.
Dan yang kedua yang sangat terlihat tentu adalah ketaatan, kepatuhan kepada kita sebagai orang tua. Ya. Saya kira Anahal dengan berbagai program, dengan berbagai kurikulumnya sudah mengarahkan bagaimana anak faham ridho Rabbi fi ridhol walidain wa sukhtir Rabbi fi sukhtil walidain. Bahwa keriduan Allah itu hanya ada pada keriduan orang tua. Dan kemurkaan Allah itu hanya terletak juga kepada kemurkaan orang tua. Mereka kita ajarkan bahwa hidup sukses itu dimulai dengan memuliakan orang tuanya. Saya kira ini adalah pendidikan yang harus kita arahkan kepada anak-anak kita, bukan hanya sekedar mengembangkan potensi, apalagi hanya potensi akademiknya, tapi yang paling utama mereka harus menjadi investasi kita di akhirat. Ya. Barulah kemudian kita munculkan agar pendidikan yang akan mereka jalani itu menggali semua potensinya. Yuk kita bicara apa adanya lah ayah dan bunda ya. Berapa persen sih kehebatan akademik itu bisa menjanjikan keberhasilan kita di dalam hidup? Ya. Yuk kita coba tariklah berdasarkan pengalaman kita. Apa benar teman-teman kita, atau mungkin kita sendiri ketika kita mendapatkan ranking terbaik, juara itu, juara ini, lantas itu menjadi kepastian bahwa hidup itu akan sukses. Ya. Kalau frame kita bahwa ranking 1 adalah segala-galanya, bahwa itulah yang membuat menjadi anak-anak sukses, kelihatannya harus sama-sama kita ubah. Ya. Saya kira Ari Ginanjar sempat menunjukkan hanya 20% kata beliau, kesuksesan hidup itu ditentukan oleh prestasi akademik. Ya. Oleh sebab itu yang harus kita munculkan itu semua potensinya. Ya. Mari kita coba lihat ketika kita kumpul dengan teman-teman kita SMA, apa yang dulu ranking 1 itu sudah pasti paling sukses hidupnya di dunia. Enggak juga ternyata. Ya. Ada life skill, ada nilai-nilai, ada akhlak, ada karakter yang membuat seseorang itu bisa sukses dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, mari kita tempatkan anak-anak kita di rumah dengan pendidikan yang menggali semua potensi, di lingkungan kita tempatkan lingkungan yang memang betul-betul baik. Ya. Karena konsep dalam Islam itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi itu terlahir dalam keadaan suci dan bersih. Fa'abawahu. Kalimat fa'abawahu itu menunjukkan bahwa lingkunganlah yang menetapkannya. Ya. Memang kalimatnya adalah bapaknya lah. Atau sebetulnya ini lebih ke arah lingkunganlah yang menetapkan. Apakah dia menjadi seorang Majusi, Nasrani, ya kan? Atau mungkin jadi Yahudi. Oleh sebab itu, kita tempatkan anak-anak kita di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat yang betul-betul bisa menggali nilai-nilai, menggali potensi yang mereka miliki. Salah besar kalau pertanyaan kita, berapa nilai matematika? Saya guru kimia. Ya. Berapa nilai kimia? Kamu mungkin nanti di SMA. Padahal sesungguhnya itu tidak menjamin kesuksesan hidup. Ya. Tapi tetap anak-anak harus memaksimalkan potensinya. Kalau memang dia bisa di kimia, bisa di matematik, sok maksimalkan. Tapi ketika mereka tidak bisa di situ, ya jangan dipaksa. Pendidikan sekarang itu sudah mulai mengajarkan, jangan ajarkan ikan untuk naik pohon. Ikan biarkan berenang sesuai dengan kemampuannya. Nah hadirin, ayah bunda rahimakumullah, inilah tugas kita, ya, bagaimana mengarahkan anak-anak agar 3 hal yang karakter anak soleh itu betul-betul ada. Ya. Memaksimalkan semua potensi itu penting, ayah dan bunda. Terutama mengajarkan bagaimana dia punya ketahan malangan yang sangat tinggi. Ya. Lihat bagaimana anak kita waktu berjalan, latihan berjalan jatuh, kemudian kita ketawakan, ya karena lucu muncul ya. Kita senyum, kita suruh dia berdiri lagi, ayo. Jatuh lagi, kita sambut lagi. Enggak, pada saat itu anak kita jatuh, pada saat mau berjalan, latihan jalan, enggak kemudian kita zalimi dia. Kan? Tapi justru kita tarik lagi, kita dorong. Jadi potensi itulah yang diperlukan. Karena kesuksesan seseorang itu adalah daya juang yang tinggi. Anak gagal, anak nilainya rendah, tapi kita sudah lihat bagaimana dia mau maksimalkan apa yang dia miliki. Ya sudah, nggak jadi masalah. Ya. Inilah yang ingin kita coba arahkan kepada anak-anak kita, bagaimana dia punya daya juang yang tinggi. Karena itulah sebagai dasar kesuksesan mereka.
Nah ya Bunda, kita berhadapan dengan satu masa di mana anak-anak keluar dari masa kanak-kanak dan menjelang masa remaja. Ya, ini kurang lebih sekitar usia 12 sampai 16 tahun. Inilah masa peralihan. Bagaimana mereka memasuki dunia dewasa, tapi nilai kanak-kanaknya masih ada. Ya. Masa transisi seperti ini yang kemudian mereka sedang mencari kira-kira saya harus jadi apa, harus mau apa, dan itu tentu saja tidak bisa lepas dari pendampingan kita. Anak-anak harus didampingi. Selama ini yang terjadi adalah orang tua mengelola anak, bukan mengasuh dan mendampingi. Guru-guru banyak juga yang dalam pembelajarannya adalah mengelola anak agar sesuai dengan frame dia. Ya. Bahwa kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi tidak dimulai dari apa yang dia punya dan kemudian dikembangkannya. Nah, pola seperti ini yang paradigmanya harus mulai bergeser. Ya. Nggak bisa kegagalan orang tua lantas kemudian dipaksakan kepada anak-anak kita. Ya. Ketika kita tidak berhasil menjadi menjadi artis misalkan, ya, tiba-tiba dipaksa anak harus ikut idol, ya, dipaksa anak harus ikut lomba-lomba, ya. Bahkan tidak sedikit ya orang tua berpenampilan rapi, islami, tapi anak-anaknya kemudian tampil dan bangga dengan dandanan yang tidak karuan. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini yang sering terjadi, ayah dan bunda. Oleh sebab itu, masa peralihan ini perlu ada pendampingan, bukan pengelolaan apa yang kita inginkan agar anak mengerjakan apa yang menjadi obsesi kita, bukan seperti itu. Ya, transisi antara anak dan dewasa ini, mereka akan tumbuh menjadi dewasa. Kenapa? Kita harus mempersiapkan mereka menjelang mereka kuliah. Tugas perkembangan mereka itu sudah mulai tidak bisa lagi dijangkau oleh tangan kita. Ketika mereka masuk dunia perguruan tinggi, mata kita sudah sangat terbatas untuk bisa mencermati apa yang mereka lakukan. Di masa remaja inilah mereka harus mendapatkan pendidikan yang maksimal. Sehingga akhirnya ketika mereka masuk dewasa, mereka bisa kita lepas dengan penuh kebanggaan. Karena sering terjadi begini ya dan bunda. Ketika kecil, ketika mereka menjadi bagian dari keluarga kita, betapa harmonisnya hidup kita dengan anak-anak. Tidak ada pertentangan. Rasanya inilah sakinah mawaddah warahmah. Karena memang anak itu menjadi buah hati, ya, menjadi mata hati kita. Ya. Tapi Allah ingatkan ketika mereka masuk dunia yang sudah mulai berbeda, tidak sedikit, akhirnya inilah yang disebut dengan innama amwalakum wa auladukum fitnah. Anakmu itu sudah mulai menjadi ujian. Bahkan ayat sebelumnya, kalau ini tidak kita cermati, bisa jadi aduan. Anakmu itu menjadi musuhmu. Sehingga tidak sedikit, di saat-saat remaja, ayah dan ibu kerjanya adalah ngomel pada anak-anaknya. Makanya ini masa emas ketika anak-anak mau memasuki dunia remaja mereka di SMA, kita pilihkan SMA yang betul-betul bisa memaksimalkan potensi dirinya dan memelihara lingkungannya agar tetap bisa menjadi anak yang soleh. Ya, karena khawatir, ya. Sayyidina Ali pernah mengungkapkan dengan kalimat yang sangat indah, ayah dan bunda. Alimu auladakum, fa inna makhluqul zamani ghairu zamanikum. Didik anak-anakmu itu dengan pendidikan agama yang baik. Mereka akan hidup pada satu masa di mana masanya itu berbeda dengan masa kamu dulu. Ya. Lebih bejat dibandingkan dengan masa kita. Makanya alimu auladakum, mendidik dengan pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang terbaik itu tidak lepas dari pendidikan agama. Ya, kan dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 9 Allah mengungkapkan wal yakhshalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah setiap manusia itu, setiap di antara kita itu merasa khawatir anak-anaknya itu menjadi dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah. Lemah di sini pengertiannya ada dua, bisa lemah secara fisik ya karena gizi yang kurang dan itu rasanya tidak mungkin di kita. Tapi ada lemah yang lain yaitu lemah akidah, lemah akhlak, lemah akhlakul karimah. Oleh sebab itu mari kita arahkan ayah dan bunda. Ini sih
pengalaman pribadi, dan Bunda, saya dapat amanah dari Allah punya 2 anak. Ya. Anak saya yang pertama secara pendidikan alhamdulillah bagus. Ya. Setelah lepas dari Undip sarjana hukum, kemudian mendapat kesempatan S2 di UI, melanjutkan S2-nya. Ya. Anak saya yang kedua dokter hewan dari IPB. Secara pendidikan bagus, saya bahagia dengan itu. Tapi kebahagiaan saya rasanya lebih sempurna ketika mereka tetap taat dan patuh kepada Allah. Ya. Mereka masih mau membaca Quran, maghrib isya, sesibuk apapun masih mau tadarus. Ya. Mereka mau mengisi malamnya dengan sholat tahajud. Gitu. Ini yang membuat rasanya apa yang sudah kita keluarkan itu betul-betul menjadi investasi buat akhirat kita. Oke, pendidikan secara akademik bagus. Tapi betapa banyak orang tua yang kemudian terjebak karena anaknya sukses secara karir, tapi tidak pernah memuliakan dirinya. Nah, kita ingin anak-anak tetap dalam koridor qurra ta'ayun. Ya, anak-anak berada dalam keadaan mereka senantiasa taat dan patuh kepada kita. Hadirin rahimakumullah, mari kita coba lihat bagaimana karakteristik remaja di usia anak-anak kita. Ya, dia punya kematangan secara organ seks. Saya kira ibu di keluarga adalah yang mengajarkan. Sex education yang baik adalah ibu, ayah, agar anak-anak mengerti kematangan organ seks itu. Ya, suara yang berubah, ya, bulu-bulu yang mulai tumbuh, itu menjadi bagian yang harus dimunculkan sebagai perubahan pada anaknya, bukan lantas kemudian menjadi kecandaan atau olok-olokan. Ya. Dan kadang-kadang pertumbuhannya sangat cepat. Ya. Atau mungkin kadang-kadang nggak proporsional, sehingga anak jadi cepat lelah, mudah tersinggung, sering marah, nervous, gelisah, tidak punya kepercayaan diri. Ini yang terjadi di anak-anak kita karena perkembangan tubuh dan emosionalnya. Bahkan sisi negatifnya, jadi akhirnya nggak minat dengan teman. Banyak anak-anak yang kemudian menjadi introvert, ya, cenderung menarik diri, dibawa ke arisan keluarga, dia diam saja, apalagi sudah punya HP, ya, maka sibuk dengan itu saja. Dia nggak mau lagi gaul dengan sepupunya, dengan saudara-saudara. Ini hal yang harus sama-sama kita khawatirkan, ayah dan bunda. Ya. Jangan sampai anak-anak asik dengan kesendiriannya. Dan itu bisa kita coba mulai dengan dialog, diingatkan kembali. Atau sebelum masuk di acara keluarga, kita bikin komitmen. Dengan komitmen. Ya. Komitmennya apa? Tinggalkan HP, misalkan. Ya. Tidak boleh main HP pada saat acara-acara yang memang dia harus bergaul dengan saudara-saudaranya. Ya. Gak bisa dipungkiri, di saat-saat anak harus menempuh ujian akhir sekolah, tiba-tiba prestasi yang dulunya peringkat 1, juara umum, tiba-tiba harus menurun. Ya. Rankingnya kemudian jadi rendah. Ya. Nampak anak-anak kita malah jadi lebih malas. Gitu. Padahal sesungguhnya ini adalah perjuangan mereka di penghujung itu. Ya. Kita harus paham inilah karakteristik remaja yang sedang mereka hadapi sekarang. Ya. Kadang-kadang bosan, ya kan? Situasi dan ekspresinya kadang-kadang muncul dengan kata-kata yang kasar. Ini kalau sudah hal seperti ini nggak bisa diabaikan. Ya. Kita bilang namanya juga remaja lah, udah biarkan saja. Ibu dan ayah harus punya komitmen bersama bagaimana menjaga itu. Ya. Kalau memang ternyata pada saat yang bersamaan anak-anak sulit dikendalikan oleh ibunya, maka ayahnya lah yang kemudian meraihnya, memeluknya. Pada saat ayahnya marah, maka ibunya lah yang memeluknya. Keadaan seperti ini menjadi balance karena anak tidak dalam keadaan dibenci oleh kedua orang tuanya. Saling mengisi satu sama lain. Nah, mereka, ini hanya ekspresi sesaat, ayah dan bunda, dan sebetulnya bisa dikendalikan ketika kita lakukan penuh dengan kasih sayang, mendidik dengan hati, ya, menyentuh mereka. Ya, konsekuensi-konsekuensi duniawi memang harus kita terapkan. Tapi kalau itu ternyata malah kontraproduktif, mungkin saat kemudian kita coba lakukan lagi evaluasi. Ya, raih mereka. Basyira wa nadhira. Kalau konsep dakwahnya Rasulullah. Kabarkan berita gembira baru kemudian nadhira. Kita juga harus berani mengatakan bahwa ini tidak boleh. Ini tidak bisa. Ya, harus seperti itu. Ya.
Ini ada konsep pendidikan di psikologi yang baru itu tidak boleh berkata tidak pada anak, ya. Tidak boleh berkata jangan pada anak. Padahal sesungguhnya dalam Islam tidak begitu. Ada basyira, ada wanadiro. Anak-anak harus tahu bahwa kalau dia melangkah dengan jalan yang salah, ini loh konsekuensinya. Ya. Tapi semua harus dilakukan dengan mauizah, ya kan? Dengan pelajaran yang baik, ya. Dengan membawa hati ketika kita melakukan pendidikan. Ya. Nah, ini yang sering terjadi ya, pertentangan antara orang tua, saudara, lingkungan dengan anak-anak kita yang memang menampakkan karakteristik yang sudah mulai berubah. Hadirin rahimakumullah, secara psikologis, ya, hal yang umum terlihat adalah anak-anak mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Ya. Ketika harus muncul, dia bilang saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Ya. Bahkan tidak sedikit mereka tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Ya. Dua hal inilah yang membuat anak-anak kita semakin terpojokkan. Ya. Peran kita sebagai pendidik, peran kita sebagai orang tua adalah menumbuhkan kepercayaan diri itu kepada anak-anak. Dilakukan dengan dialog, ya kan, ya. Apa yang mereka hadapi. Sesungguhnya banyak anak yang tidak bisa bergaul ketika dia ingin care dengan temannya, tapi ternyata ke-care-annya itu malah mengganggu suasana pertemanannya. Nah, hal seperti ini adalah bagian diskusi yang menarik antara orang tua dengan anak. Dibangun itu semua, sehingga anak kemudian tumbuh kepercayaan dirinya. Nah, ketika itu, maka saya melihat ada 10 hal yang kelihatannya harus sama-sama kita jaga. Ya. Saya di Al-Bayan, dan nanti juga insya Allah di SMA An-Nahl kita akan terapkan ini konsep bagaimana Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah melihat apa yang akan dilakukan oleh anak-anak. Ini dasar yang harus dilakukan adalah menanamkan bahwa anak-anak tidak boleh berbohong. Ya. Mengungkapkan pembenaran dengan apa yang dilakukan, bukan kebenaran. Kemudian mencari jati diri dengan memperoleh nilai terbaik dengan cara apapun. Ya. Berbohong ini menjadi cikal bakal mereka melakukan hal-hal yang berbahaya. Ya. Di kami, dan insya Allah nanti juga selama ini juga sama di An-Nahl di SMP, nanti di SMA An-Nahl juga kita akan lakukan bahwa nyontek itu sesuatu pelanggaran yang sangat besar, dengan nyontek itu. Ya. Karena inilah cikal bakal anak kemudian mau melakukan hal-hal yang lain, sehingga dia anggap bahwa keburukannya bisa dia tutup dengan bermain kata, dengan berbohong. Padahal kebohongan itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang baru. Ya, ini yang harus mereka lakukan. Ya. Ya, mungkin mulai dengan pergi keluar rumah tanpa pamit, ngendap-ngendap, keluyuran, ya kan. Kadang-kadang habis ini bahayanya gini ayah bunda. Mereka selesai ujian sekolah pekan depan mereka ujian sekolah, selesai ujian sekolah sampai masuk SMA itu ada waktu yang cukup panjang itu. Ya, kurang lebih sekitar 2 bulanan itu. Ya. Mereka berangkat dari sekolah, di sekolah kemungkinan tidak ada kegiatan, akhirnya nyimpang ke yang lain. Ya. Ketika pamitnya ke sekolah dan pulang seolah-olah dari sekolah, padahal mereka keluyuran, ini yang berbahaya. Sehingga tantangan juga nih buat Miss Mira, bagaimana pasca ujian itu memang ada program pembinaan lanjutan, tidak dilepas begitu saja. Ya, tidak dilepaskan begitu saja. Kalau kami di SMA sangat mudah karena kebetulan selesai ujian sekolah mereka akan berhadapan dengan UTBK, berhadapan dengan tes-tes di perguruan tinggi negeri. Maka anak-anak kami di Al-Bayan itu tidak kita pulangkan, selesai ujian itu tetap ada di dalam. Ya. Kita buat anak-anak siap untuk berhadapan dengan lingkungan dunia kampus. Ya. Kita siapkan anak-anak bisa masuk perguruan tinggi. Makanya alhamdulillah Ayah dan Bunda, Al-Bayan tahun kemarin itu 100% lulusannya masuk PTN. Ya. 100% lulusannya masuk PTN. Ya. Kalau lihat di beberapa medsos, ya ada ranking sekolah terbaik di Jawa Barat, alhamdulillah Al-Bayan masuk peringkat keempat. Ya, peringkat keempat terbaik di Jawa Barat berdasarkan hasil UTBK. Kenapa demikian? Karena memaksimalkan semua potensi. Ya. Memaksimalkan semua potensi. Anak-anak kita tuh bisa, asal punya lingkungan yang baik. Ya. Dan ini kita akan sharingkan, akan kita tularkan ke An-Nahl. Ya, tahun depan kita akan
memulai dengan SMA An-Nahl dan semuanya akan diadop ya, program dan lain sebagainya, sehingga kita coba buat Al-Bayan yang konsepnya boarding itu berubah menjadi full day, tentu dengan nilai-nilai yang diadop ya, disesuaikan. Karena apa? Ketika kita lengah ya, ketika kita lengah itulah yang berbahaya. Di rumah kita peluk, di sekolah kita bimbing, tapi dari rumah ke sekolah ini kita nggak tahu, walau alam. Ya, ini yang harus kita sama-sama jaga. Jangan sampai hanya predikat sekolah favorit, tapi kemudian ujung-ujungnya menghancurkan masa depan kita. Konsep tadi bagaimana mengajarkan anak-anak berada dalam qurra ta'ayun, menyejukkan mata hati kita. Ya, yang lain-lainnya ini yang sangat-sangat terbiasa di anak-anak kita. Ya, sehingga khawatir ya, ketika kita lengah, mereka mulai dengan hal-hal yang sifatnya sederhana. Ya. Mencuri, anak-anak tidak mulai dengan mencuri dalam bentuk kriminal. Dia mulai dengan sebuah kebanggaan itu. Dua punya duit itu. Ayah bunda punya duit. Tapi ketika ke kantin, makan 3, kemudian ngakunya 1. Gitu kan ya. Kalau bahasa dulu zaman saya darmaji. Ya. Dahar 5 ngakunya hiji. Gitu kan ya. Dan itu bangga mereka ceritakan ke teman-temannya. Bahwa saya bisa mengelabui mang tukang bala-bala. Tuh, gitu, ya kan ya. Nah, padahal sebetulnya ketika itu dijadikan sebagai bagian dari jati dirinya dan kemudian merasa nyaman dan enak, akhirnya mulailah dengan pencurian yang lebih besar. Nauzubillah min dzalik. Makanya nilai akidah itulah yang kita tanamkan. Oke, si emang itu nggak melihat, si bibi itu nggak mengamati, tapi ada Allah. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah melihat apa yang bergetar dalam hatimu. Akidah ini yang perlu diajarkan ke anak-anak kita. Ya. Nah, ayah bunda hadirin rahimakumullah. Kemudian kita coba di masa-masa remaja ini ya, ada 2 hal yang ada pembagian yang sangat jelas bagaimana menanamkan anak-anak punya tanggung jawab ya. Karena belajar bertanggung jawab. Mungkin sudah mulai saya kira ayah bunda, walaupun di rumah ada asisten rumah tangga, walaupun di rumah bisa jadi ada yang membantu, tapi tidak salah kalau anak diberikan tanggung jawab. Ya. Kalau di kami, anak-anak sebelum pergi ke sekolah, mereka harus membereskan tempat tidurnya. Pembina asrama itu akan ngecek. Ya. Maka ketika ada anak yang tempat tidurnya tidak dibereskan, pembina asrama akan datang ke sekolah dan piket sekolah akan memanggil anak untuk membereskan kembali. Ya. Walaupun saat itu sedang ulangan, konsekuensi itu, ya kan? Jadi mulailah sekarang membagi, anak-anak berikan tanggung jawab, ya, walaupun hanya sedikit mungkin, dan itu dicek, dievaluasi, ya, apa kesulitannya sehingga harusnya beresin kasur, harusnya beresin meja belajar sebelum berangkat, harusnya bisa sarapan dulu, mungkin itu jadi bagian yang tidak lepas dari keseharian yang mereka kita berikan, ya, beban tanggung jawab ini. Ya. Ketika tanggung jawab itu dilaksanakan, maka di sisi atas dan sisi bawah akan terbagi. Di sisi atas, mereka akan berubah menjadi hidup yang di atas garis tanggung jawab, sehingga akhirnya menjadi aman, punya harga diri, bernilai, dipahami, dibanggakan. Tapi manakala tanggung jawab itu tidak dilaksanakan, hidupnya di bawah garis tanggung jawab dia, maka dia akan berhadapan dengan perasaan takut, ya, karena akan diminta pertanggungjawaban, ya. Merasa tidak mampu, merasa dirinya selalu diomelin sehingga merasa dirinya tidak siapa-siapa, ya. Benci, punya rasa dendam karena sambat hari selalu dimarahin. Hal inilah yang menjadi garis, dan dimulai dengan pemberian tanggung jawab yang sederhana, ya. Saya punya OB di asrama, ya, tapi ada kewajiban di mana anak harus bertanggung jawab pada lingkungannya. Ada wilayah-wilayah tertentu yang harus digarap sama mereka, ya. Di An-Nahl juga ada OB, tapi kebersihan kelas menjadi tanggung jawab anak-anak. Bagaimana anak-anak punya tanggung jawab untuk itu. Jadi dengan tanggung jawab inilah akan membentuk kepribadian yang akhirnya bisa menjadi solusi. Tidak hanya serta-merta, karena inilah yang membuka kehidupan mereka sehingga bisa lebih baik lagi. Tapi ketika tanggung jawab tidak dilaksanakan, maka dia kerjanya akan menyalahkan, berdalih, mencari pembenaran, ya kan? Mengingkari banyak hal, dan ujung-ujungnya mereka akan nyerah
saya nggak sanggup. Ya. Ini sederhana ayah dan bunda, tapi ketika kita memberikan anak-anak dengan tanggung jawab tertentu dan kemudian kita kawal, kenapa tidak bisa, kemudian kita evaluasi dan kita apresiasi, harus dirayakan ini. Ya, banyak orang tua yang merasa itu mah sudah biasa. Itu padahal sebetulnya ketika anak melaksanakan tanggung jawab dia, kita rayakan itu. Ya, anak yang hari ini sudah puasa Syawal, itu kita rayakan itu, ya, apresiasi itu, ya kan ya. Ya. Mungkin kalau puasa Ramadan itu sudah biasa, tapi ketika anak sudah memulai secara sendiri, Bunda, besok saya mau saum Syawal. Udah kasihlah apa yang mereka inginkan. Ya, yuk kita bareng kita buka bersama di tempat tertentu gitu. Apresiasi ini yang membuat anak-anak merasa terhargai. Ayah dan Bunda, anak-anak kita sedang berhadapan dengan ujian, ya, dan kita sangat yakin bahwa hidup itu tidak bisa lepas dari ujian. Ya. Al-Ankabut ayat 2 mengungkapkan ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Manusia itu tidak akan dibiarkan ketika dirinya bilang saya orang yang beriman, maka saat yang bersamaan Allah akan uji dan uji. Ya. Saya kira kita sudah melewati masa-masa di mana ujian itu tidak pernah berakhir, ya. Ketika kita lepas dengan ujian tertentu akan masuk lagi ujian yang lain. Inilah di romantika kehidupan. Dan itu harus kita buatkan ke anak-anak bahwa mereka juga akan berhadapan dengan itu semua. Ya. Konsekuensi dari iman itu adalah bersiap menghadapi ujian. Ya. Dan ketika kita bisa melewati ujian, maka kita akan berubah. Karena apa? Naik derajat kita. Keimanan kita akan naik. Ini kan juga anak-anak. Mereka akan berhadapan dengan ujian. Bagaimana sukses di ujian sekolah. Ya. Bagaimana dia sukses di ujian sekolah dengan memaksimalkan apa yang mereka miliki. Dampingi itu. Ya. Tolong, kewajiban nanti di akhirat itu yang akan ditanya oleh Allah itu adalah kita sebagai orang tua. Ya. Ayah dan bunda nggak bisa membebankan itu semua pada guru les, guru ngaji, guru di sekolah. Ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'urun an ra'iyatihi itu tanggung jawab pribadi. Anak-anak akan dimintai pertanggungjawabannya di depan Allah. Kenapa anakmu itu tidak bisa wudhu dengan baik? Kenapa anakmu itu tidak sholat secara istiqamah? Ya. Itu akan menjadi tanggung jawab kita sehingga perlu ada kolaborasi yang baik, ya kan? Antara kita, sekolah, dengan anak. Menghadapi ujian juga seperti itu. Ya. Udahlah, saya udah lesin, udah selesai persoalan, nggak begitu. Kita juga berhak untuk bertanya progresnya seperti apa. Apa kesulitannya. Di antara sekian mata pelajaran ini, mana yang kamu anggap susah? Gitu. Ya kadang-kadang kita berpikir bahwa matematika paling sulit, ternyata enggak. Ya. Kemampuan literasi bahasa itu anak-anak kita masih rendah loh ya Bunda. Ya. Dari survei pendidikan, ya, itu rapot pendidikan kita masih rendah rata-rata di literasi. Ya. Jadi anak-anak memang tidak terbiasa berlama-lama dengan membaca, mengungkapkan hasil bacaannya, gitu. Dan itu mau tidak mau harus kita ajarkan, ya, harus kita berikan. Ya nggak apa-apa, anak lulus, kita berikan buku, kita tantang mereka untuk membaca. Coba kamu baca buku ini, kita diskusikan. Ya, ayahnya itu biasa yang seperti itu. Ya. Dan ini menjadi hal yang menarik. Nah, yang kedua, mereka akan berhadapan dengan masa di mana mereka harus mendapatkan sekolah idaman. Ya. Saya kira dua hal ini menjadi tantangan buat mereka. Bagaimana ujian sekolah lepas dan kemudian masuk di sekolah yang mereka idam-idamkan. Ayah dan Bunda, berbicara sekolah idaman, itu tidak bisa kita pungkiri, mereka sudah agak sulit untuk kita paksa. Nah, ini loh sekolah yang terbaik. Karena apa? Pengaruh anak-anak sangat besar teman-temannya itu. Pengaruh lingkungan itu sangat tinggi. Tapi kita sebagai orang tua harus melihat, kira-kira kalau anak saya disekolahkan di sini, tanggung jawab kita menjadikan mereka anak yang soleh dan soleha, masih bisa nggak? Ya. Saya juga sekolah di negeri dulu waktu zaman SMA. Tapi orang tua mengingatkan bahwa sore hari kamu harus belajar di sini. Kamu harus aktif di Rohis.
Ya. Hari Ahad itu harus ikut kegiatan kuliah duha gitu, ya kan ya. Jadi komitmen seperti itu harus dibangun, ya. Sayang ayah bunda, di anak hal itu hafalan sudah baik, ilmu keagamaan sudah baik. Kalau dia tidak memilih sekolah idaman yang terbaik, itu hilang, ya. Dan itu investasi buat kita. Berapa banyak orang tua yang tiba-tiba datang ke saya dari sekolah favorit di Jakarta dan di Bandung dan minta pindah ke sekolah saya, kan ya? Dan saya bilang, sudah tidak ada kursi, apalagi. Mereka kecewa dengan apa yang didapatkannya. Mari kita diskusikan itu. Ya, kita diskusikan. Ya, ya kami memang berusaha memberikan tawaran. Saya dan Pak Jafar membuat format bagaimana agar kita bisa menjadi salah satu alternatif. Ya. Tapi keputusan ada di ayah dan bunda, keputusan ada di orang tua. Diskusi dengan baik lagi, ya kan ya. Jangan sampai merasa bahwa anak masuk sekolah favorit tertentu dan itu selesai persoalan. Ya, bangun komitmen agar apa? Agar budaya yang sudah dibiasakan di anak hal itu tidak hilang ketika anak kita memilih sekolah di luar, gitu, ya kan ya. Dan menurut saya jangan sampai kita menyesal, ya kan ya. Memang SMA Nahal bukan satu-satunya, ya, bukan satu-satunya. Banyak sekolah yang insya Allah baik, ya kan ya. Tapi tolong itu didiskusikan dengan anak-anak, ya. Komitmen-komitmen agar mereka bisa melewati ujian dengan baik, tapi tetap berdiri kokoh untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah, ya. Dan itu harus dilakukan dengan cara memilih lingkungan yang terbaik. Dominasi orang tua masih boleh ada, ya kan ya? Ada dominasi orang tua, ya kan ya? Oleh sebab itu arahkan kepada anak-anak yang akan menjadi investasi kita di akhirat, ya. Nah, dan bunda, ini sih cara kita lah mendampingi anak-anak agar anak-anak bisa menghadapi dua ujian tadi, ya. Saya ingin memberikan solusi ini berangkat dari ketika Rasulullah mengakhiri masa dakwahnya, Allah mengingatkan dengan surah ini, Alam nasrah laka sadrak, ya. Bukankah aku sudah menghilangkan beban, ya, beban wa wada'na anka wizrak yang selama ini memberatkan punggungmu, ya, alladzi anqadha zahrak, ya kan ya, wa rafa'na laka dzikrak. Bahkan beban itu Allah hilangkan sampai wa rafa'na laka dzikrak. Rasulullah mendapatkan kedudukan mulia, disebut oleh orang dengan sebutan-sebutan indah. Nama beliau itu sampai terkenang di 14 abad kemudian zaman kita. Ini misi dakwah Rasulullah seperti ini. Nah, kita juga harus ingatkan, anak, kamu akan mendapatkan warofa'na laka dzikra, ya, akan memiliki posisi yang terbaik. Bila apa? Berhadapan dengan ujian itu, kunci yang pertama yang harus kita lakukan adalah optimis. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ujian sekolah memang berat, apalagi anak punya standar yang cukup tinggi, ya. Berat, ya. Dan hasil ujian sekolah ini akan terpampang seumur hidup mereka di ijazah itu, ya. Nah, tapi percayalah, di balik kesulitan itu terbentang kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Tanamkan ke anak-anak, ya, bahwa itu semua bisa kamu lewati. Kamu nggak sendiri. Kamu ada ayah, ada ibu, ada Allah, ya, ada Allah, ya kan ya. La tahzan wa la takhaf, innallaha ma'an. Jangan takut, jangan ragu, Allah bersama-sama dengan kita. Ini optimis perlu dipaparkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, faida faragta fangsob. Nah, selesaikan dulu satu urusan, baru kamu masuk pada urusan yang lain. Sekarang jangan dulu bicara tentang sekolah mana, tapi selesaikan dulu ujian sekolah dengan baik. Nah, ya, selesai ujian sekolah, baru kemudian kita diskusikan. Kira-kira mau kemana nih langkah berikutnya. Nah, ya, diskusi lagi dengan baik lagi. Ya. Hanya kebetulan di kami di SMA Albayan, kami ada punya 4 unit ayah dan bunda, Albayan Cibadak, Albayan Anyer, Sela Bintana, dan Goalpara. Cibadak dan Anyer buat putra, Sela Bintana dan Goalpara buat putri. Kebetulan PPDB kami sudah selesai bulan Januari kemarin, ya. Ada 700 pendaftar dan kemudian sudah selesai, ya kan ya. Nah, terencana ini mungkin agak terlambat, ya, kalau kita
selesaikan dulu urusan sekolah, ujian sekolah, baru kemudian kita bicara tentang mau kemana. Ada beberapa sekolah yang mungkin sudah tutup sekarang itu, ya. Sekolah saya yang lama, Man IC Serpong sudah selesai, Taruna Nusantara sudah beres, ya. Jadi beberapa sekolah yang memang difavoritkan itu sudah selesai PPDB-nya. Nah, tinggal diskusikan bagaimana selesai ujian sekolah itu untuk menyambut sekolah yang baru yang kira-kira bisa mengamankan anak-anak berada dalam kesolehan, terencana hidupnya. Jadi jangan sampai SMA aja belum mikir kuliah mau di mana, gitu, ya kan ya. Padahal SMA belum, ya kan ya. Jalanin dulu pelan-pelan. Allah bilang faida farogta fangsob. Selesaikan satu urusan, baru masuk ke dalam urusan berikutnya. Nah, yang terakhir barulah wa ila rabbika fargob. Usaha sudah maksimal, akhiri semua dengan doa dan serahkan kepada Allah. Bahwa Allah lah yang menentukan semuanya. Percayakan bahwa Allah skenario yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, pilihan Allah tidak salah. Memang ayah dan bunda kadang-kadang berpikir bahwa putusan Allah itu yang terbaik, susah. Padahal Allah bilang wa asya antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci terhadap putusan Allah. Anak saya itu harusnya nilainya baik. Ternyata hasilnya nggak seperti itu. Padahal kata Allah, wa huwa khairul lakum. Padahal itu amat baik buatmu. Wa asya an tuhibbu syai'a. Kita berharap anak kita itu seperti ini. Kita berharap anak kita itu prestasinya seperti ini. Keinginan kita kayak begitu. Padahal wa huwa syarrul lakum. Padahal itu buruk buatmu. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah bilang begitu. Ya. Yang penting usaha maksimal itu yang harus dilakukan. Putusan serahkan semuanya kepada Allah. Ketika putusan itu diserahkan kepada Allah, maka sabar, sabar, dan sabar yang harus kita lakukan. Dampingi anak-anak kita. Tanamkan pada mereka. Allah katakan ada hal yang harus dilakukan, yaitu orang yang beriman itu isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah. Sabar, tetap berada dalam kesabaran, dan bersiaga. Harus waspada. Karena siapa tahu ketika kita lengah, justru kita ketinggalan sama orang lain. Ya. Makanya kewaspadaan itu harus, dan ditutup itu semua dengan bingkai wattaqullah, bertakwa terus kepada Allah. Agar apa? La'allakum tuflihun. Agar kita menjadi golongan orang-orang yang menang. Sabar itu ulama-ulama salaf menggambarkan ada 3 ya. Bagaimana anak-anak kita sabarkan untuk selalu beribadah, menghindarkan maksiat, dan ada kesabaran yang harus mereka lakukan ketika Allah memberikan keputusan. Ternyata tidak sesuai dengan harapan misalkan, ya. Percayalah bahwa putusan Allah itulah yang terbaik. Saya kira kalau bicara tentang masa depan, maka masa depan yang terbaik itu adalah Allah janjikan itu. Bahwa man amila shalihan min dzakarin au unsa, siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia tetap berada dalam keimanannya, maka ini masa depan kita, ayah dan bunda. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Maka aku akan berikan balasan kepada mereka berupa kehidupan yang baik. Tinggal ajarkan anak-anak kita mau beramal soleh. Ya, insya Allah Allah jamin kehidupan mereka itu. Hidupan bagaimana? Hayatan thayyibah, hidup yang baik. Bahkan walanajjiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan aku beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Tinggal kita dorong anak-anak kita beramal soleh, amal soleh, maka Allah yang menjamin kehidupan mereka. Atau ayat lain mengungkapkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apalagi sih hidup kita? Tinggal takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Ya, pengen apa Allah berikan, Bu, ya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika orang susah mencari pekerjaan, kalau anak kita didik dengan ketakwaan, Allah berikan jalan keluar kok. Ya. Saya bilang ke anak-anak, sarjana itu banyak yang nganggur, tapi kalau sarjana yang bertakwa, kamu dicari oleh orang, dicari oleh perusahaan. Ya. Dan ternyata alhamdulillah, modal ketakwaan inilah yang membuat anak-anak kita itu sangat gampang berpindah pekerjaan. Ya.
Karena apa? Allah bilang, yaj'al lahu makhraja, diberi jalan keluar. Sesulit apapun hidup ada solusinya. Bahkan rezeki dari pintu yang tidak pernah diduga. Tinggal tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, Allah akan cukupkan keperluan kita. Saya kira inilah masa depan anak-anak kita. Dimulai dengan pendidikan yang selalu mengarahkan pada ketakwaan. Ya. Demikian ayah dan bunda, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Semoga Allah membimbing kita semua agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang punya kemandirian, punya prestasi dalam berbagai bidang, dan ujungnya adalah akhlak yang baik. Karena Rasulullah katakan, akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa. Puncak keimanan seseorang itu adalah punya akhlak yang baik. Makanya didik anak-anak kita punya akhlak yang baik. Karena misi hidup Rasulullah itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah juga diutus ke muka bumi ini agar punya akhlak yang baik umat Islam itu. Dan ini bagian dari risalah kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Insya Allah sukses dunia dan akhirat akan didapatkan oleh anak-anak kita. Dan ini menjadi investasi buat kita semua. Demikian saya kira ayah dan bunda yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada khilaf ya. Karena saya manusia biasa. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustazah Reni. Hatur nuhun. Masya Allah, syukran jazilan Pak Haji. Bisa, saya kira ayah dan bunda sudah mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Hanya saja itu ya Pak Haji. Biasanya kalau yang saya alami sih tingkat emosional sama kesabarannya kadang berbeda ya. Ada yang setipis tisu, ada yang setebal jilid buku. Jadi begitu. Pak Haji boleh langsung sesi tanya jawab aja ya. Silakan. Boleh saya duluan yang bertanya? Ya, Agak greget ini. Jadi begini Pak Haji nih, kan kita menghadapi anak remaja itu bukan hanya saja di rumah ya, namun di sekolah. Di sekolah tentunya tidak lebih dari satu. Tentunya dalam hati kita sudah kita niatkan, sudah kita ikhlaskan bahwa kita mendidik mereka itu dan sudah kita anggap anak-anak di sekolah itu sebagai anak kita sendiri, begitu ya. Namun luput daripada itu biasanya tidak semua anak-anak di sekolah memahami tujuan kita. Nah, bisa jadi anak itu yaitu tadi namanya anak remaja, bisa jadi Miss itu di sekolah hanya guru saya gitu anggapannya, bukan orang tua saya, mau apa ngatur-ngatur saya, begitulah Pak Haji ya. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Kadangkala kita hanya minta sama Allah sajalah buat anak itu disolehkan, dibukakan hatinya, dilembutkan, begitu ya. Tapi untuk implementasinya, bagaimana caranya biar kita meyakinkan nih ke anak-anak bahwasanya kita itu tulus, benar-benar tulus mendidik mereka, dan jikalau melarang pun bukan sebatas benci, tapi benar-benar kita sayang bahwa mereka ingin menjadi anak yang soleh dan soleha. Begitu Pak Haji pertanyaannya. Bagaimana cara meyakinkan Ananda anak-anak? Yep. Terima kasih saja. Yep. Ayah dan bunda, saya kira mencetak anak yang soleh dan solehah itu tidak semudah membalikan tangan. Perlu ada kerjasama yang sangat-sangat baik. Kolaborasi yang sangat bagus antara kita sebagai pendidik dengan anak yang akan kita didik dan juga orang tua. Tiga elemen pendidikan ini yang tidak bisa kita pungkiri harus berjalan secara beriringan. Ayah dan bunda begitu mempercayakan kepada kami, maka tolong arahkan juga anak-anak itu agar mempercayai guru-guru yang ada di sekolah. Karena ketika komentar-komentar maaf agak miring saja tentang perilaku guru, dan kemudian dilaporkan kepada orang tua, dan kemudian orang tua membenarkan, mendukung, dan ujung-ujungnya makin menyimpang tuh anak. Padahal orang tua punya hak loh. Ketika ada kekecewaan anak terhadap guru, yuk ada kepala sekolah. Bu, kenapa ya anak saya kok dibeginiin sama gurunya? Kesalahannya ada di mana?
Ini kadang-kadang putus komunikasi ini yang membuat akhirnya kita jalan masing-masing. Orang tua kemana, ya kan? Anaknya kemana, gurunya juga kemana. Padahal kolaborasi ini diperlukan. Harus ada kesepahaman dulu, ya, bahwa kita berjalan beriringan. Jangan ada dusta di antara kita. Kan ya? Ketidaknyamanan orang tua sampaikan ke guru. Ketidaknyamanan guru juga harus sampaikan kepada orang tua. Bu, ada apa ya? Kok agak sulit saya untuk bisa menegur, menyapa putri ibu, misalkan gitu. Ibunya yang di rumah tentu punya trik bagaimana agar anak itu bisa bekerja sama. Karena coba bayangkan, dalam proses pendidikan itu anak lebih banyak dengan kami loh Bu di sekolah dibandingkan dengan ibu di rumah. Kalaupun ada waktu di rumah itu kan sebagian besar untuk istirahat mereka. Tapi keseharian melek mereka itu ada di kami. Oleh sebab itu, itulah pentingnya wawancara ketika anak dititipkan kepada sekolah. Apalagi di saya kebetulan sekolah boarding. 24 jam anak-anak bersama kami. Kan ya? Tentu kita harus tahu bagaimana treatment yang terbaik. Ini kerjasama dulu di antara kita. Ya, jadi yang jadi persoalan kan, kalau dulu saya bilang sama ayah saya dicepret sama guru ngaji, ya kan ya. Kemudian ayah saya malah nyepret lagi, ya kan ya. Ya, dipukul lagi saya sama ayah saya itu. Kamunya nakal gitu, ya kan ya. Kalau sekarang kan tidak demikian ya. Ada guru yang berani nyepret aja sama anaknya itu laporannya ke KPAI itu, ya kan ya. Dilaporkan sebagai pelanggaran HAM gitu, ya kan ya. Saya kira tidak demikian lah. Saya yakin Ustadz di sini ketika menegur itu semua dengan hati, ya kan ya. Tinggal bagaimana itu meyakinkan, ya kan ya. Ketika ada anak yang kebetulan dalam proses pembelajaran tidak nyaman karena perlakuan guru, maka guru bilang kamu terima dulu. Anak orang itu bilang nanti ibu akan sampaikan kepada pihak sekolah. Jadi jangan menerima di satu pihak saja, ya kan ya. Nanti kita duduk bersama-sama lagi karena pembelajaran pendidikan yang baik itu adalah kolaborasi di antara ketiga elemen itu. Dan yang kedua, saya melihat pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang sifatnya tidak klasikal dan bunda, tapi pendidikan yang sifatnya personal. Ya. Makanya sekolah yang sukses itu kalau dilihat ranking 1.000 sekolah yang masuk dalam peringkat di UTBK itu adalah sekolah-sekolah yang kelasnya kecil-kecil, Pak. Ya, paling banyak 24, 30 lah gitu, tidak standar yang besar itu. Karena ketika standar yang besar, sentuhan kepada anak itu kurang. Anak harus mendapatkan sentuhan secara personal. Saya ngajar di kelas, ada 28 di Al-Bayan di satu kelas itu. Tapi saya nggak cukup di kelas itu hanya menyentuh secara keseluruhan. Maka saya masuk ke kelas, ke bangkunya masing-masing. Di luar itu pada saat sholat, saya panggil anak, kenapa sih kamu tadi kok ngantuk pelajaran Bapak? Jadi ada sentuhan-sentuhan pribadi yang dilakukan. Bahkan kalau perlu, saya tidak pernah merasa ragu, ya kan? Berfoto dengan anak, karena kebetulan bersebelahan saat sholat, dan kemudian saya pampang di grup orang tua. Ini anak siapa nih? Gitu. Ya, berani menegur saya gitu kan. Oh, itu apresiasi orang tua itu ketika anaknya muncul sama gurunya di grup gitu, ya kan ya. Dan ini menjadi jalinan hubungan emosional. Karena pendidikan yang baik itu selain kolaborasi antara guru dan pendidik itu harus ada hubungan emosional, ya kan ya. Hubungan emosional itu bukan tiap hari emosi aja, bukan begitu. Hubungan emosional itu pendidikan yang kita berikan itu bukan hanya semata-mata menghantarkan transfer knowledge, tapi ada transfer yang lain gitu. Saya bangga Bu ketika anak juara di kelas, prestasinya bagus, dan kemudian ada masuk teknik kimia UGM misalnya, atau teknik kimia ITB. Bahagia saya sebagai orang kimia. Tapi yang jauh lebih bahagia lagi ketika kesalehan itu tetap nempel pada dirinya. Dan itu mesti dibangun. Balik lagi ke Ali Imran ayat 200 tadi, ya. Tidak boleh ada pada diri kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, kata-kata sabar juga ada batasnya. Kalimat ini kalimat yang menyesatkan dalam dunia pendidikan. Ya, bagi orang tua marah dengan anak-anak, semula akhirnya bilang, keluar kamu. Ya. You and I and. Misalnya, nggak ada cerita itu, anak diusir. Padahal tetap saja anak itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, tetap harus kita raih. Ya. Tidak ada batas kesabaran itu. Isbiru, wasabiru, warabitu.
sabar, sabar dan siagalah. Ya kan ya? Harus berulang-ulang ayah dan bunda. Saya mungkin ngajarin anak dengan metode seperti ini nggak nyampe. Ya kan ya? Menanamkan nilai kedisiplinan, anak malah melanggar. Ya kan ya? Dikasih sanksi dengan bentuk aturan tata tertib. Sampai akhirnya pada satu kesimpulan, saya bilang di kami itu ada bagian namanya akhlakul karimah. Divisi akhlak bilang, Pak Heri, anak ini udah selesai. Kita sudah beri sanksi dengan sanksi tingkatan 6. Melanggar lagi, berarti harus kita keluarkan. Saya bilang, mohon izin, saya sebagai kepala sekolah diberikan kesempatan untuk membimbing terakhir. Ya. Dan itu keluar dari tata tertib, Pak. Ya kan, ya? Akhirnya anak itu dijadikan sebagai anak saya. Ya kan, ya? Setiap pekan saya minta anak itu berdialog dengan saya di masjid. Ya. Ada kesempatan saya datang ke asrama untuk mengingatkan dia. Dan ternyata anak itu perlu perhatian dengan sentuhan khusus. Lulus dia ternyata akhirnya. Padahal sudah dalam keadaan harusnya dikeluarkan. Sanksi itu tidak lantas bisa mengubah anak. Tapi anak harus tahu bahwa ini loh konsekuensinya. Kalau ada sanksi yang kadang-kadang saya, udahlah, kamu bangun nanti sepertiga malam, kita berjamaah sholat malam dengan bapak berdua di masjid. Dan ya, saya bimbing anak-anak karena dinasihatin bebal sekali, Pak. Ya, dia sudah merasa paling benar, udah sholat. Bapak berdoa, kamu aminkan, nanti kamu berdoa, bapak aminkan. Ya, dia nangis, Pak, dengan cara seperti itu. Sentuhan hati itu lebih dahsyat dibandingkan dengan penegakan sanksi. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan agar anak tersentuh dan berubah hatinya. Insya Allah, saya kira ini bagian dari kolaborasi kita. Begitu mungkin, Ustazah Reni. Baik, baik Pak Haji. Ini ada pertanyaan. Syukron tadi responnya, alhamdulillah bisa diterima dengan sangat baik. Ini nih, Assalamualaikum Afan Ustadz. Jujur saya memang agak memaksakan kehendak saya dalam memilih sekolah buat anak saya. Mungkin karena hampir semua temannya sekolah di tempat lain. Apakah ini tidak berpengaruh negatif buat anak saya, walaupun dia apapun yang saya dan abinya katakan tidak pernah membantah ataupun menolak? Syukran Ustadz. Ya, mohon di... Ayah dan bunda, anak-anak masih dalam genggaman kita. Mereka masih belum dewasa, sehingga dominasi kita sebagai orang tua tetap harus. Pandangan mata mereka itu masih terbatas sebagai anak yang baru masuk dunia remaja. Kalau kita mengikuti apa yang diinginkan oleh anak, anak tentu berharap kebebasan. Anak tentu berharap pendidikan yang lebih santai. Ya. Anak tentu berharap pendidikan yang lebih bersenang-senang. Kita sebagai orang tua harus punya dominasi lebih. Tapi bagaimana dominasi lebih ini kita sampaikan ke anak dengan cara smooth, pelan-pelan. Seolah-olah tumbuh dari kesadaran dirinya. Ya, bukan karena pemaksaan kita. Ya, cara yang paling efektif adalah lakukan dialog. Ya. Sambil nyetir di kendaraan, ini kira-kira bawa ke satu tempat tertentu, lihat anak yang kerjanya nongkrong, merokok di pinggir jalan. Kira-kira kalau kamu sekolah di situ bakal kayak gitu nggak ya? Bapak mah sedih kalau nanti kamu kayak gitu. Jadi diajak ke tempat-tempat tertentu yang memang faktanya ada gitu. Ya. Nah dari situ kemudian mereka akan melakukan kontemplasi ya. Sok kira-kira baiknya bagaimana? Ya. Anak yang soleh tentu menurut Abi, menurut Umi, kemana ya baiknya? Kalau Abi sama Umi sih pengennya begini, tapi kan kamu yang akan menjalani. Bahasa kamu yang akan menjalani bagian dari demokratis kita, Pak. Tapi sebetulnya akhirnya kita yang menggiring mereka pada pilihan kita. Cuman tolong kalimatnya jangan harus ke sini. Kalau tidak ke sini, saya nggak akan sekolahkan kamu. Ya. Itu kalimat itu membuat akhirnya mereka justru lari dari kita. Ya. Dibimbing anak pelan-pelan sampai pada pilihan kita. Ya. Ibu harus memaksakan, Bu, karena memang itu peran orang tua, kita yang diminta pertanggungjawaban nanti. Tapi bagaimana pemaksaan itu tidak kesannya mereka dipaksa, anak dipaksa, tapi muncul dengan kesadarannya. Masih ada waktu. Kita bisa berdialog. Umi mau loh kamu sekolah di negeri, ya. Tapi Umi khawatir kamu di negeri nanti bakal kayak gitu. Tuh lihat tuh, ya kan ya. Ini nanti anak-anak jalan-jalan ke mall, dilihatin aja. Ya kan? Nanti siapa yang menjaga kalau kamu melakukan itu? Ya kan ya. Jadi fakta-fakta itu yang dimunculkan, ya kan ya, yang dimunculkan. Memang ayah dan bunda,
anak-anak yang awalnya tidak suka di sekolah boarding, di sekolah berbasis Islam, dia punya alasan yang sangat masuk di akal. Umi, Abi, jadi soleh, jadi soleha, itu tidak mesti sekolah di situ kan? Dia bilang begitu tuh, ya dengan bangganya. Saya bisa loh jadi anak yang soleh, tadi tidak mesti harus masuk pesantren, gitu. Ya. Oke, kalau memang seperti itu, maka bangun komitmen. Ya, bangun komitmen. Kamu boleh loh sekolah di sini, tapi tolong satu, subuh pasti tepat waktu. Habis subuh ngaji. Ya. Pulang dari sekolah pasti ke rumah. Di rumah kemudian kamu juga ngaji. Aman kalau seperti itu, sok silahkan. Jadi tetap tarik ulur itu dilakukan, ayah dan bunda, ya, dengan komitmen-komitmen yang jelas. Tapi kalau itu merasa tidak bisa, maka carikan sekolah yang memang mendukung ke arah situ, ya. Yang tugas kita sebagai orang tua itu jauh lebih ringan, ya. Begitu mungkin, Ustazah, ya. Enggak? Baik, iya, syukron atas responsnya. Ayah dan Bunda, kami persilakan siapa yang akan bertanya kembali. Masih ada waktu, silakan Ayah dan Bunda. Barangkali dari ayahnya, di sini ada berapa ayah ya? Silakan raise hand aja, raise hand. Boleh, silakan. Langsung disampaikan. Oh, ada Ayah Dito. Ayah Dito, mangga. Barangkali akan bertanya. Atau berkomentar juga nggak apa-apa, silakan. Iya, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustadz Heri atas ya saya anggap tausiah Pak hari ini Pak Ustadz gitu, bahwa memang kita butuh masukan-masukan seperti ini dalam mendidik anak, karena mau nggak mau selama ini kan kita juga mungkin terpola oleh pendidikan orang tua kita gitu ya Pak, dan selama ini juga kita udah tahu bahwa disampaikan bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya gitu. Nah, cuma mungkin ada satu pertanyaan nih Pak Ustadz gitu. Kalau dalam zaman dulu kita itu kan yang tadi kalau kita dimarahin orang tua kita ngelapor, dimarahin guru kita ngelapor orang tua tambah dimarahin gitu. Nah ini apalagi dengan pola-pola psikologi pendidikan yang saat ini cenderung bahwa anak itu pendekatannya lebih pendekatan yang soft gitu ya. Nah ini saya nggak tahu apakah secara pendidikan Islam dan pendidikan yang modern seperti ini, apakah memang sudah bergeser dan itu merupakan metode pendidikan terbaik atau seperti apa Pak Ustadz? Karena tadi Pak Ustadz sempat sampaikan bahwa kalimat-kalimat yang jangan, tidak, itu kan beberapa tahun belakangan ini kan sangat digembar-gemborkan. Padahal dalam Islam kalau waktunya harus bilang tidak, ya bilang tidak gitu. Nah ini saya mungkin boleh dielaborasi lebih lanjut, pendidikan seperti apa sih, apakah yang keras, yang tegas, yang ada hukuman fisik segala macam itu memang masih relevan atau tidak sebenarnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya melihat sebetulnya filosofis pendidikan itu tidak berubah. Tidak berubah. Bahkan kurikulum Merdeka sekarang itu lebih mengangkat bagaimana ide-ide Ki Hajar Dewantara. Yang sebetulnya kalau ini kita korelasikan nggak jauh beda dengan pendidikan Islami. Sebetulnya sama, gitu, ya, bahwa mendidik sesuai dengan zamannya, harus sesuai dengan karakteristik anak sendiri, tidak boleh ada pemaksaan, biarkan sentralnya ada di anak. Itu semua sebetulnya filosofisnya sama. Hanya ketika kita bicara tentang strategi, nah itu yang kemudian berubah karena zaman yang mungkin sudah berubah. Saya kalau sudah seperti itu, maka tujuan akhir yang kita lihat, Pak, ya, bahwa anak harus bisa apa yang saya ajarkan, standar kompetensi minimumnya seperti ini, anak harus berubah karakteristiknya seperti yang kita harapkan, menjadi kepribadian yang punya kemandirian, dia mau punya daya juang tinggi, punya karakteristik akhlak yang soleh. Gitu. Tujuan-tujuan itu menjadi goal kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara untuk bisa mengarahkan ke situ. Dan kalau sudah kita bicara cara, ya lagi-lagi, kalau kita kembali ke konsep An-Nahl
125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah mengajarkan 3 metode. Yang pertama adalah bil hikmah. Hikmah itu didik anak-anakmu itu dengan ilmu. Ini loh dasarnya, ini loh hujahnya, ini loh hukumnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau dididik dengan hal-hal seperti ini bosan. Maka ada yang disebut dengan mau'izoh. Mau'izoh itu adalah dampak. Kalau kamu begini, konsekuensinya akan begini. Kamu begini, akibatnya akan begini. Itu mau'izoh. Gambarannya kita bisa cerita tentang sahabat, cerita tentang nabi-nabi, atau cerita yang kekinian. Nih. Ini anak yang jauh dari agama, ujung-ujungnya pornografi. Ini jauh dari perhatian orang tua, ujungnya seperti ini. Ini mau'izoh yang Allah munculkan. Ketika 2 hal ini sudah kita lewati, maka kata Allah, ada teknik yang berikutnya, itu wajadilhum. Duduk bareng kita diskusi. Ya kan, ya? Ini mau bagaimana nih? Mau bagaimana? Ada fenomena seperti ini. Menurutmu seperti apa? Jadilah diskusi di antara kita dengan anak. Nah, putri, putra, bapak, dan ibu ada di karakter mana? Apa cukup dengan kamu begini loh, karena Allah bilang begini? Atau harus ditampakkan bukti nyatanya? Atau cukup dengan diskusi? Jadi itulah perubahan-perubahan yang dilakukan. Kasar atau tegas dan tidak, itu menurut saya hanya satu bagian dari metode. Tapi mereka harus bisa harus bisa menanggung konsekuensi dari apa yang dilakukan. Karena menanamkan nilai-nilai itu, yang pertama itu kan harus continue, Pak. Ya? Kalau Bapak bilang begitu, kapanpun, dimanapun itu harus sama. Tidak boleh berubah. Ya kan liburan, nggak apa-apa. Sholat subuh agak siang, nggak bisa, ya kan ya? Ini kan liburan, ya kan, nggak apa-apa. Anak tidur melulu main game, nggak bisa begitu. Ada memang konsekuensi. Oke, liburan main game kamu 2 jam. Setelah itu lewat dari 2 jam ditanya, kok kenapa lebih dari 2 jam? Jadi komitmen continue itu harus dilakukan dalam bentuk controlling. Ya. Kemudian berikutnya adalah komitmen dibangun itu, ya kan ya? Oke, Bapak sekolahin kamu di sini, tapi konsekuensinya harus begini. Ya. Ada dibangun dulu komitmen itu. Dan terakhir itu konsekuen. Kalau bisa, rayakan. Kalau tidak bisa, apa konsekuensinya? Gitu. 3 hal ini harus bareng beriringan. Dan itu dibangun dengan bentuk dialog. Ya. Nah, apakah memang harus keras? Saya kira kekerasan itu dilakukan. Dan itu salah satu bentuk metode. Kalau dalam dakwah kan, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru. Ketika kita ketemu dengan sebuah kesalahan, maka ubahlah itu. Ubahnya dengan apa? Biadihi, dengan tangan. Tangan di sini pengertiannya dengan kekuasaan. Kuasa kita sebagai orang tua. Nah, Bapak itu sudah tua, Bapak sudah punya pengalaman. Kalau kamu seperti itu nanti bakal begini. Itu yang disebut dengan tangan itu. Ingat ya? Jadi tidak mesti dengan tangan dalam pengertian menghantam mereka dengan kekerasan. Nggak begitu. Itu tangan di sini pengertiannya dengan kekuasaan kita, ya kan ya? Kalau tidak bisa ya dengan lisan, fabilisani, fa'ilam yastati. Tapi kalau tidak bisa, apa boleh buat? Anak juga, kalau bahasanya Khalil Gibran kan, anakmu itu bukan anakmu, ya kan ya? Setelah kita berusaha, tapi dia punya kepribadian yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya udah, minimal dalam hati kita berdoa, ya Allah tunjukkan dia pada jalan yang benar. Dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi semuanya ada jenjangnya, ya kan? Dan menurut saya tingkatkan ketika dengan cara tertentu tidak berubah, tingkatkan lagi frekuensinya, konsekuensinya, gitu. Dan itu harus dibangun kesepakatan. Kayak kalau kamu melanggar lagi, kamu akan kena sanksi tingkat 6, dikeluarkan, dibuat perjanjian, dialog biar mereka paham itu. Tapi yang namanya godaan kan kiri kanan, Pak. Ya, yuwaswisu fi sudurinas itu banyak. Akhirnya terjerumus lagi tuh anak untuk melanggar lagi. Dan ya, pelanggaran di kami itu yang paling banyak adalah persoalan HP, Pak. Jadi kalau di Al-Bayan melanggar itu bukan berkelahi, bukan mencuri, banyaknya itu karena HP, pakai laptop malam-malam gitu, ya kan ya, tanpa izin, yang model-model gitu pelanggaran itu. Tapi diulang lagi seperti itu, ya harusnya dikeluarkan. Saya raih. Sebagai orang tua kita punya terobosan lain ya yang bisa membuat anak bisa berubah gitu ya. Jadi orang tua punya kebijaksanaan. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bukan melanggar aturan ya. Tapi kita masih bisa menaungi dengan
kasih sayang kita. Ya kan, ya? Boleh marah, Rasulullah mengajarkan kok Pak, didik anakmu untuk sholat itu kan 7 tahun ya. Tapi ketika 10 tahun tidak bisa, maka pukul. Artinya apa? Kita boleh melakukan itu sebagai bentuk konsekuensi. Ya. 3 tahun itulah waktu untuk dialog, untuk kita ajarkan. Ketika itu tidak bisa, pukul itu. Kan, ya? 10 tahun tidak juga melakukan pukul, tapi pukul dengan pukulan yang tidak membuat dia sakit hati. Ya kan? Yang tidak membuat dia terluka hatinya, dipukul kakinya, pukul tangannya dengan pukulan yang menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Ya, Pak, 10 tahun dipukul, Pak. Kalau 20 tahun bagaimana? Tetangga saya ada yang 40 tahun belum sholat tuh, gimana? Padahal 10 tahun harus dipukul itu. Ya itulah bentuk bagaimana Allah mencontohkan kepada kita. Apakah harus melalui jenjang yang sama? Tidak. Bapak dan Ibu tahu bagaimana menyentuh anak. Ya kan, ya? Mungkin kita bisa bersabar dengan cara lisan perbanyak. Ya, tapi ada anak yang tertentu yang memang harus dengan ketegasan. Lakukan ketegasan, tapi setelah itu peluk lagi, Pak. Dalam ilmu psikologi mendidik itu ada memukul dan memeluk. Tegas kita saat yang bersamaan, jangan sampai hatinya sakit. Kita peluk lagi. Ya? Saya kalau sudah bersikap tegas kepada anak, di ujungnya itu, nah barangkali ketika Bapak nasihatin ada yang membuat kamu nggak enak. Maafin Bapak ya. Saya peluk, Pak. Ya. Kalimat itu yang membuat anak merasa bahwa saya nggak dizolimi sama gurunya. Nggak dizolimi sama orang tuanya. Ke anak sendiri saya juga demikian. Barangkali ayah yang salah ini. Ya. Maafin ayah ya. Ya. Kalimat minta maaf itu yang menutup ketegasan kita, punya kesan bahwa kita benci dengan mereka. Gitu mungkin, Pak. Ya. Ya. Mangga. Baik. Gimana Ayah Dita? Sudah sesuai ya? Insya Allah ya. Alhamdulillah, makasih Ustazah. Iya. Baik Ayah dan Bunda, karena waktunya sudah habis, insya Allah jika Ayah dan Bunda ada pertanyaan lain bisa menghubungi kami, nanti insya Allah kami forwardkan ke Pak Haji ya. Untuk yang terakhir ada himbauan dari Ustazah Mira, kami persilahkan. Ya, selanjutnya nanti akan kami bagikan link refleksi untuk Ayah dan Bunda. Silakan isi refleksi kegiatan ini. Ustazah Mira, tafadhali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, Masya Allah, terima kasih ya atas masukan-masukannya untuk hari ini. Dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, para pendidik, juga ayah bunda sekalian tentunya. Hanya ingin menegaskan ayah bunda bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, alhamdulillah di An-Nahl Islamic School itu sudah diimplementasikan. Yang menarik mungkin ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, bahwa ketika anak-anak ini sudah mendapatkan pelanggaran tingkat sekian, betul sekali itu yang kami rasakan. Kami pernah mengalami itu di SMP An-Nahl, yang mana kesiswaan itu sudah menyerahkan bahwa anak ini sudah tidak bisa. Anak ini sudah tidak akan lulus, baik itu dari segi kehadiran, baik itu dari segi akhlak dan sebagainya. Namun kembali lagi betul Pak Haji bahwa kadang naluri seorang ibu untuk bisa mengeluarkan anak gitu ya dari sekolah itu pun bergejolak kami di sini. Masa iya harus dikeluarkan? Coba mungkin ada cara yang lain seperti itu. Dan dengan pendekatan yang lebih personal itu ternyata mampu untuk bisa mengubah anak-anak ini bisa menjadi lebih baik. Dan ini yang tetap kami pegang di SMP An-Nahl untuk menjadikan anak-anak ini ketika melanggar itu mereka bukan seorang terdakwa atau yang terpidana seperti itu, tapi bagaimana caranya agar mereka bisa menjadikan yang tadinya mereka tidak baik menjadi lebih baik. Karena lembaga kami adalah lembaga pendidikan, bukan lembaga peradilan. Nah, ini mungkin yang ingin kami tekankan juga kepada ayah bunda ketika dipanggil oleh kami kepala sekolah gitu ya, ayah bundanya itu bukan serta-merta untuk menghukum Ananda, tapi untuk bisa mencari solusi yang lebih baik ke depannya
untuk menangani Anda ini akan seperti apa. Seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah pemanggilan pertama biasanya tidak ada pemanggilan kedua. Alhamdulillah Pak Haji. Karena memang kita selalu bekerja sama dengan ayah bunda dan juga guru-guru agar anak-anak ini bagaimana caranya menjadi lebih baik. Mungkin itu yang kami tekankan, bahwa kerjasama antara guru, orang tua, kemudian stakeholder seluruh sekolah itu juga sangat-sangat penting untuk kita bangun, dan terutama masalah komunikasi dan koordinasi. Masya Allah, beberapa dari ayah bunda juga sudah menghadap kami terkait kondisi-kondisi di sekolah, dan Masya Allah itu adalah cara yang sangat-sangat kami apresiasi, karena jalurnya sudah benar gitu. Jadi ke kami bagaimana nanti kami menangani sehingga wibawa guru tetap terjaga, kemudian anak-anak juga tetap terlindungi, seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya mungkin untuk hari ini Ayah Bunda, dan Pak Haji juga, Masya Allah sangat-sangat membuka wawasan juga untuk kami para guru. Demikian Ayah Bunda, sekali lagi apresiasi dari kami dan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Ayah dan Bunda, kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat. Namun sebelum itu, izinkan kami mengambil dokumentasi bersama Pak Haji Heri. Ayah dan Bunda mohon untuk on cam. Aba-aba ketiga ya. Sudah siap, Ustaz? Baik, silakan on cam Ayah dan Bunda. Oke. Terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi yang slide 2. Baik, yang slide 2. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran, Pak Haji Heri. Mohon apunten. Sami-sami. Ya. Jazakallah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Atur nuhun, izin live. Ya. Mangga. Ya, mangga.